Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nah, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Mukhtasar Latif Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah yang wafat tahun 1918 Hijriah. Nah, terakhir kita sudah selesaikan syarat wajib puasa ya, bahwa syarat wajib puasa ada 4. Nah, yang disebutkan di sini oleh beliau al-Islam wal aqal wan naqa' anil haid wan nifas fi jami'in nahar, dan kita tambahkan satu yaitu kaunul yaum qabilan lis-shaum. Yani harinya tidak boleh hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Satu hal yang tertinggal, saya baru perhatikan, afwan. Dari penjabaran yang disebutkan oleh penulis rahimahullah pada 4 pembatal puasa sebelumnya, dan ditambahkan dengan pembahasan syarat wajib salat, syarat wajib puasa, afwan, kita bisa simpulkan di sini ada 8 pembatal puasa yang beliau rahimahullah isyaratkan. Ya, ada 8 pembatal puasa yang diisyaratkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Sebagainya disebutkan ya. Yang pertama adalah al-jima, berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri. 6. Sebentar. Kemudian yang kedua adalah al-qai amdan, muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga al-inzal an mubasyarah, yakni keluarnya mani karena sentuhan, dengan rincian yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah wusulu ainin ila jaufin min manfadhin muftuh, sampainya ain dari luar sampai ke jauf melalui pintu lubang terbuka dari tubuh. Yang kelima adalah al-junun, gila secara mutlak. Yang keenam adalah al-ighma was sukur, pingsan dan mabuk, kalau keduanya terjadi karena sebab si pelaku sendiri, sebab dia sendiri. Ya, walaupun sebentar, sesaat, tapi kalau terjadinya gara-gara mereka berdua, maka membatalkan puasa. Wa illa, yakni kalau bukan disebabkan karena mereka sendiri, maka nanti batal puasanya kalau seharian full pingsan atau mabuknya. Dan ini berdasarkan mu'tamadnya Ibni Hajar rahimahullah. Kemudian pembatal yang ke-7 adalah ar-riddah, murtad, dan yang ke-8 adalah al-haid wan nifas wal wiladah. Haid, nifas, dan melahirkan. Ya, ini 8 pembatal puasa ya. Kesimpulan dari apa yang pembahasan-pembahasan yang telah berlalu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya qala rahimahullahu taala, berkenaan dengan puasanya ahlul azar ya. Puasanya orang-orang yang punya uzur, kata beliau rahimahullahu taala, ya, syarat syah puasa tadi ya, afwan, syarat syah puasa. La bas. Ya. Qala rahimahullah, terkait dengan syarat wajib, wa syurutu wujubi shaumi Ramadan al-aqlu wal bulugh wal qudratu 'ala shaum. Akal, berakal, kemudian balik ya, kemudian mampu untuk berpuasa. Mampu untuk berpuasa. Al-qudratu 'ala shaum. Nah, ini syarat wajib puasa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Dan kita tambahkan 2 syarat yang lain, yaitu as-sihha wal iqamah. Sehat dan mukim. Dia sehat dan mukim. Ini 6 syarat wajibnya puasa. Baik. Kalau kita lihat di sini, kalau kita bandingkan antara syarat syah dengan syarat wajib. Kalau syarat syah ada Islam, ya kan? Kemudian ada al-aqal, ya. Kemudian an-naqa' anil haid wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Kemudian ada kaunul yaum qabilan lisaum. Harinya bisa dipakai berpuasa. Kalau kita bandingkan ya, lihat
bedakan syarat syah. Kalau syarat syah itu kalau terpenuhi semuanya maka syah puasanya. Ya, kalau tidak terpenuhi maka tidak sah. Ini syarat wajib. Kalau terpenuhi semuanya wajib puasa. Tapi kalau tidak terpenuhi, kalau tidak terpenuhi maka apa? Ya, kalau tidak terpenuhi maka puasa tidak wajib baginya. Walaupun pada sebagian syarat kalau dia lakukan tetap ngotot dia lakukan puasanya syah walaupun tidak wajib. Seperti misalnya balik mumayyiz anak kecil ya sudah kita sebutkan yang sudah mumayyiz tapi belum balik tidak wajib puasa tapi kalau dia puasa sah. Ya kan? Kemudian misalnya orang tua yang sulit ya tidak kuat untuk berpuasa misalnya. Ya ini kalau dia puasa setengah mati. Ya, tapi kalau dia paksakan puasa ya maka sah gitu. Tidak wajib puasa asalnya tapi kalau dia paksakan demikian pula orang sakit syarat wajib puasa sehat kalau dia sakit ya maka tidak wajib puasa namun kalau dia paksakan syah. Syarat puasa wajib puasa mukim kalau dia musafir tidak wajib tapi kalau musafir mau puasa sah. Jelas ya. Nah di sini kita lihat bahwa suci dari haid dan nifas tidak dimasukkan dalam syarat wajib ya, kalau kita bandingkan suci dari haid dan nifas itu tidak dimasukkan dalam apa? Tidak dimasukkan dalam syarat wajib puasa. Jelas ya? Nah, wallahu taala alam bisawab. Jadi dibedakan apa namanya? Antara syarat syah dengan syarat haid dan syarat wajib, afwan. Syarat wajib. Nah. Iya. Ini menunjukkan pada kita bahwa pada dasarnya perempuan haid dan nifas tidak wajib puasa. Ya. Perempuan haid dan nifas pada dasarnya tidak wajib puasa. Tidak wajib. Karena itulah ketika perempuan haid dan nifas diperintahkan untuk mengqadha puasa itu bi amrin jadid. Itu berdasarkan perintah yang baru. Bukan karena dia tadinya wajib terus gara-gara haid akhirnya tidak puasa wajib diganti. Beda. Ini sedikit saya mau sekedar tambah saja ini tidak terlalu signifikan sebenarnya cuman kita butuh pahami lebih lanjut. Jadi bedakan misalnya antara musafir dengan haid dan nifas. Kalau musafir tidak wajib puasa. Jelas sampai sini? Tidak wajib apa? Tidak wajib puasa. Nah, ya dimaksudnya di sini ketika seorang musafir syah puasanya tapi dia tidak wajib. Ya. Sebentar. Iya, jadi musafir dia wajib puasa, tidak wajib puasa, tapi kalau dia puasa sah. Ya, maka pada dasarnya perintah puasa masih tertuju padanya. Perintah puasa masih tertuju padanya. Cuman karena ada uzur, maka hukum wajib ini dihalangi sementara. Yani bisa digugurkan. Tapi pada dasarnya dia kena hukum wajib gitu. Ya, dia kena hukum wajib sama seperti mukim. Jelas ya? Dia kena asalnya hukum wajib. Cuman gara-gara ada safar, maka dia diberikan keringanan, makanya dikatakan rukhsah. Rukhsah itu keluar dari hukum asal. Asalnya dia wajib, cuman dia keluar dari hukum asal dengan safar. Karena itulah, seandainya tidak ada dalil yang mewajibkan musafir untuk mengqadha, maka dalilnya adalah bahwa dia wajib berpuasa pada asalnya. Ya, dia wajib berpuasa pada asalnya. Nah. Beda dengan haid dan nifas. Haid dan nifas tidak ada dalil yang menunjukkan mereka wajib puasa pada dasarnya ketika mereka haid. Ketika mereka haid dan nifas, kewajiban puasa tidak tertuju pada mereka. Karena itulah, seandainya tidak ada dalil yang memerintahkan perempuan haid dan nifas untuk mengqadha puasa, mereka tidak wajib mengqadha puasa, sebagaimana sholat. Perempuan haid dan nifas pada dasarnya tidak kena kewajiban sholat. Tidak kena kewajiban sholat. Sudah sampai sini? Karena itulah, ketika mereka suci dari haid, mereka tidak wajib mengqadha sholat mereka. Karena orang yang wajib mengqadha adalah orang yang
wajib padanya ibadah tersebut, cuman dia tidak mengerjakannya karena ada uzur. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa perempuan haid dan nifas pada dasarnya tidak kena kewajiban dari asal. Ketika dia haid dan nifas, kewajiban itu terangkat dari dirinya, tidak kena dia. Sehingga ketika suci dari haid dan nifas, tidak ada dalil yang menunjukkan mereka wajib mengkodok sholat, mereka pun tidak mengkodok sholat. Karena memang tidak ada perintahnya mengkodok sholat. Jelas ya? Kenapa mereka harus mengkodok? Padahal sholat pada dasarnya tidak wajib ketika mereka haid. Yang wajib dikodok itu adalah yang tadinya wajib, kemudian apa? Nah, ada uzur, kemudian setelah hilang uzur, wajib dikodok, karena asalnya sholat wajib. Jelas ya? Nah, perempuan haid seperti itu pula. Tidak, karena itulah mereka tidak wajib mengkodok sholat karena tidak ada dalil. Ya. Karena pada dasarnya mereka tidak wajib sholat ketika haid, dan setelah suci dari haid, mereka tidak ada hal yang butuh dikodok. Karena pada dasarnya sholat tidak wajib bagi mereka ketika haid. Puasa juga sama pada dasarnya. Pada dasarnya puasa tidak wajib bagi mereka. Karena itulah ketika mereka suci dari puasa, pada dasarnya juga tidak wajib mengkodok puasa. Seandainya tidak ada dalil. Tapi karena ada dalil dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ya kan? Atau hadis Aisyah radhiyallahu an, ya. Kunna nu'maru asobana dzalika fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Haid juga menimpa kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas kami disuruh mengkodok puasa tapi tidak diperintah mengkodok salat. Jelas ya? Wallahu alam bissawab. Baik. Kita lanjut, selesai kemarin pembahasan terkait dengan uzur safar ya. Sudah kita bahas beberapa masail yang terkait dengan safar ini. Dan sudah kita sebutkan syaratnya. Ya, syarat musafir ini apa? Syarat musafir ini boleh tidak berpuasa. Kita sebutkan kemarin ada 5 syarat ya. Yang pertama safarnya mubah, yang kedua safarnya tawil, jarak jauh, yang ketiga faraqal qaryah atau faraqal bunyan qabla al-fajr, sudah meninggalkan daerahnya sebelum subuh. Yang keempat harus dia meniatkan tarakhusan, niat mengerjakan rukhsah untuk membedakan dengan orang yang membatalkan puasa dengan sengaja. Dan yang kelima ghairu mudimis safar. Ya, syarat yang kelima bukan orang yang safar terus-menerus. Ya, kenapa? Karena kalau dia safar terus-menerus, tidak ada waktu untuk mengkodok. Ya, kecuali kalau dia bertekad bahwa sekarang pas Ramadan lagi padat-padatnya atau lagi musim panas-panasnya, saya sulit untuk mengkodok, tapi nanti pas masuk di bulan ini, pas masuk musim dingin, walaupun saya masih safar gitu, safar terus, tapi musim dingin, saya lebih mudah untuk berpuasa. Saya akan kodok nanti Ramadan saya di bulan ini. Maka dalam keadaan seperti itu boleh bagi mudi musafar untuk berbuka, ya, membatal apa tidak berpuasa. Jelas ya. Jadi ilatnya mudi musafar, orang yang safar terus-menerus, ilatnya tidak diperbolehkan adalah karena nanti tidak ada waktu, karena safar terus. Nah, tapi kalau dia bertekad menyiapkan waktu 1 bulan di luar dari Ramadan untuk dia kodok Ramadannya di situ, maka boleh. Ya, maka boleh. Jelas sampai sini. Wallahu taala alam bisawab. Ini syarat yang kelima ini berdasarkan i'timadnya Mu'tamad Inda Ar-Ramli rahimahullah. Adapun Mu'tamadnya Ibni Hajar, beliau membolehkan mudi musafar tetap berbuka, tetap boleh tidak berpuasa berdasarkan keumuman ayat faman kana minkum maridhan au ala safar, tanpa disebutkan safarnya terus-menerus atau tidak. Jelas ya? Jadi yang kita sebutkan di sini adalah Mu'tamadnya Ar-Ramli rahimahullah. Adapun Mu'tamadnya Ibnu Hajar, maka syarat yang kelima ini tidak dipersyaratkan. Ya. Naam, wallahu alam bissawab. Tsumma qala rahimahullah walil marid idza khafa ad-darar. Ahlul azar yang kedua, orang ya yang mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa berikutnya adalah orang sakit. Idza khafa ad-darar, kalau dia mengkhawatirkan mudarat pada dirinya. Iya. Baik. Sakit itu menjadi uzur, ya, menjadi uzur secara mutlak. Ya, menurut Ibnu Hajar dan Al-Khatib. Menurut Ibnu Hajar dan Al-Khatib, bahwa sakit menjadi uzur secara mutlak. Dalam artian baik dia sendiri yang menyebabkan dirinya sakit ataukah bukan dirinya sendiri, tetap diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa.
Sementara Ar-Ramli mengatakan bahwa sakit yang menjadi uzur tidak berpuasa hanya kalau penyebab sakitnya bukan gara-gara dia. Kalau dianya yang menyebabkan dirinya sendiri sakit, maka tidak diberikan uzur. Ini yang mu'tamad indar Ramli, tapi yang sahih adalah mu'tamadnya Ibnu Hajar dan Al-Khatib, bahwa sakit secara mutlak, walaupun dia sendiri yang menyebabkan dirinya sakit, ini tetap merupakan uzur. Baik. Bagaimana dobit sakit yang dimaksud di sini dalam bab tayamum? Sudah berlalu di pembahasan di bab puasa ya. Sudah berlalu di bab tayamum bahwasanya batasan sakit dalam bab tayamum itu sama seperti batasan sakit di bab puasa ya. Maka di sini kita ulangi kembali ya, bahwa dhabit sakit dalam bab puasa di sini sama seperti dalam bab tayamum, yaitu orang yang kalau dia berpuasa maka akan menyebabkan lahirnya salah satu dari 6 perkara. Salah satu dari 6 perkara. Yang pertama, menyebabkan kematian. Atau ini opsional semuanya, satu persatu. Tidak masih terkumpul semuanya. Atau yang kedua, kehilangan anggota tubuh. Yang ketiga, atau kehilangan manfaat anggota tubuh. Atau yang keempat, memperparah penyakitnya. Atau yang kelima, memperlama masa penyembuhan. Atau yang keenam, munculnya aibun, ya, fahishun fi udhin zahir. Munculnya suatu aib yang fahish, yang risih dipandang oleh orang, terjadi perubahan pada kulit dan semacamnya yang kalau orang lihat kayak risih gitu penyakitnya, aibnya itu. Ya, yang mana ia terdapat pada anggota tubuh yang nampak, yakni leher ke atas, bahu ke bawah, sama lutut ke bawah. Ya, ini sudah berlalu di pembahasan tayamum ya, dirujuk saja ya terkait dengan masalah ini. Baik. Dan dobit sakit ini yang kita katakan di sini sama seperti bab tayamum, ini yang mu'tamad ya, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, Ibnu Hajar, Ar-Ramli dan Al-Khatib rahimahumullahu taala. Dalilnya tentu saja firman Allah yang sudah disebutkan tadi, "Wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Baik. Sekarang permasalahan. Kalau misalnya ada orang sakit dari malam hari, boleh nggak dia tidak berniat puasa untuk besok? Besok mungkin sembuh, mungkin tidak misalnya. Tapi dia sakit dari malam hari. Apakah boleh secara sengaja dia meninggalkan niat ya di malam hari ya? Di mana konsekuensinya kalau dia tinggalkan niat di malam hari, tiba-tiba besok pagi sembuh, tidak sah puasanya karena dia tidak niat. Karena syarat niat puasa Ramadan adalah likulli lailah, ya kan? Setiap malam dan sebelum subuh. Maka apa hukumnya orang sakit itu berniat di malam hari? Taib. Di sini para fuqaha rahimahumullahu taala mengatakan sakit itu ada 2 jenis. Sakit itu ada 2 jenis. Yang pertama, kalau sakitnya mutbaq. Mutbaq itu merata, artinya sepanjang seharian, siang malam ya. Mutbaqan. Misalnya kayak misalnya orang yang ya kayak tipes misalnya ya, atau DB misalnya, itu kan mutbaq, nggak ada kan hari ini DB kena terus besok tiba-tiba sembuh kan, normalnya udah kayak gitu. Itu mutbaq. Mutbaq itu seharian, setidaknya seharian full gitu. Nggak ada ceritanya malam sakit terus tiba-tiba besok pagi sembuh. Enggak. Kalau begitu enggak mutbaq namanya. Jelas ya? Jadi penyakit-penyakit yang sembuhnya itu secara umum biasanya lama gitu. Mungkin makan beberapa hari. Baik, ini jenis sakit yang pertama ya, mutbaq. Yang kedua ada sakit yang mutaqatti. Ya. Yaitu yang terputus-putus, kadang kambuh, kadang sembuh ya. Kadang kambuh, misalnya migrain. Jelas ya, migrain. Ini migrain kalau sudah parah harus minum obat gitu. Tapi kan migrain tidak bisa cepat sembuh di bawah tidur biasanya misalnya, atau sakit gigi misalnya. Ya, bisa minum obat untuk meredakan
Jadi bukan penyakit apa bisa meredakan sakitnya ya. Nah, atau misalnya pusing, sakit kepala, ya, atau yang semacamnya. Jadi sakit-sakit yang kadang muncul, kadang hilang gitu. Nah, ini dua jenis penyakit. Kita katakan kalau sakitnya mutbak, jenis yang pertama, maka di sini dia boleh tidak berniat di malam hari. Ya, kena penyakit misalnya apa namanya, afanallahu minha, misalnya DB atau yang semacamnya, ya kena malam, besok puasa kan biasanya tidak akan sembuh gitu, mutbak. Yang seperti ini tidak perlu dia bilang saya tunggu dulu sampai menjelang subuh, kalau masih sakit saya baru niat. Enggak, dia boleh tidak berniat dari malam hari, aman. Iya. Tapi misalnya misalnya qadarullah, sesuatu apa karamah misalnya dari Allah Taala, sembuh dia sebelum pagi harinya tiba-tiba sembuh, ya sudah, mau diapakan lagi, tidak sah puasanya hari itu. Iya. Tapi kan kita menilai dengan sunatullah, pada umumnya kan seperti itu. Taib. Sementara untuk yang sakitnya terputus-putus, di mana kalau dia sakit menyebabkan salah satu dari 6 ini, tapi tidak kontinu sakitnya, datang terus berapa lama, hilang, sembuh gitu. Nah, untuk yang terputus-putus seperti ini, kita lihat menjelang subuh, dijagai menjelang subuh. Kalau menjelang subuh sakitnya lagi kambuh, maka sudah, dia tidak wajib berniat di situ. Tapi kalau menjelang subuh sakitnya hilang, tidak kambuh, maka dia wajib berniat sebelum subuh. Wajib berniat sebelum subuh dan puasa. Nah, kalau pagi, siang, sore sakitnya kambuh lagi, ya silakan dia berbuka. Tidak ada masalah. Jelas ya, ini masalah pembahasan masalah niatnya. Afwan. Ada ya, ini terkait dengan rincian orang yang sakit dalam hal apakah boleh dia berniat atau tidak berniat di malam hari. Kemudian selanjutnya, sama seperti musafir tadi, siapapun yang mau membatalkan puasa atau tidak mau berpuasa ya di siang hari Ramadan karena ada uzur, maka sebelum dia melakukan pembatal puasa, dia wajib meniatkan tarakhus, bahwa saya membatalkan puasa saya atau saya makan, saya ini dan seterusnya karena mengambil rukhsah. Ini yang membedakan antara orang yang berbuka karena rukhsah dan orang yang berbuka tanpa uzur. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Nah, kemudian masalah yang juga penting diketahui terkait dengan musafir dan orang sakit. Kalau misalnya musafir datang dari safarnya, kembali ke kampung halamannya, atau orang sakit sembuh sakitnya, atau anak kecil yang mumayyiz balik di siang hari Ramadan. Jelas ya? Musafir kembali ke mana? Datang tiba di kampung halamannya kembali. Orang yang sakit sembuh di siang hari Ramadan. Jelas ya? Orang musafir kembali kampung halamannya tiba siang hari. Ada anak kecil balik di siang hari. Apakah baliknya karena mimpi basah atau karena 15 tahun? Ya, atau 15 tahun. Tentunya hanya pada laki-laki ya. Kalau perempuan umur 15 tahun dengan mimpi basah juga memungkinkan. Tapi kalau perempuan haid kan otomatis tidak mungkin dia puasa ya. Taib, ala kulli hal, kita katakan begini, kalau ada seorang musafir tiba di siang hari Ramadan di negerinya, atau ada orang sehat sembuh di siang hari Ramadan, atau ada anak mumayyiz balik di siang hari Ramadan. Kita katakan kalau tadi malam mereka berniat dan mereka sementara berpuasa, si musafir sementara puasa ketika tiba, si sakit tadinya memaksakan dirinya puasa, kemudian di siang hari sembuh dalam keadaan dia masih berpuasa, si mumayyiz ini dia berpuasa di siang hari balik, maka di sini kita katakan wajib bagi mereka semua menyempurnakan puasanya. Wajib, diharamkan membatalkan puasa. Kenapa? Karena uzurnya sudah hilang. Tadi kesempatan kamu berbuka ketika di jalan,
Tapi karena kamu pakai berpuasa sampai sekarang tiba, kamu belum membatalkan puasamu, ya wajib melanjutkan puasa sampai selesai. Karena ilat safarnya sudah hilang. Demikian pula sakit tadi. Sakit tadinya boleh berpuasa, tapi ketika dia paksakan puasanya sampai siang hari dia sembuh, ya sudah wajib melanjutkan puasa. Demikian pula mumayyiz yang balik wajib melanjutkan apa? Puasanya. Ini kalau mereka dalam keadaan berpuasa. Jelas ya? Tapi kalau dari awal mereka sudah tidak berpuasa, misalnya si musafir sudah berbuka memang di jalan tadi, tidak berpuasa gitu. Atau si sakit memang dari awalnya tidak puasa dari pagi hari gitu. Nah, atau si mumayyiz, si anak kecil ini tidak puasa juga dari pagi. Terus tiba-tiba siang dia balik, siang si sakit ini sehat, siang si musafir ini tiba, ya. Jelas sampai sini, maka disunnahkan bagi mereka untuk menahan. Tadinya sih di safar dia makan, tapi ketika tiba di rumahnya, tiba di kampung halamannya, disunnahkan dia ikut berpuasa, menahan. Tadi si sakit di pagi hari masih sarapan, masih minum obat, pas siang sembuh, enak perasaannya. Kita bilang mulai saat itu disunnahkan, tidak wajib, disunnahkan imsak untuk menghormati bulan Ramadan. Si mumayyiz juga seperti itu. Ketika balik, padahal tadi pagi dia tidak puasa, ketika dia balik di siang hari disunnahkan ikut berpuasa. Jelas puasanya tidak syah tentu saja. Cuma di sini disunnahkan dia untuk imsak untuk menghormati bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Dan sini nanti kita akan sebutkan insyaallah taala siapa-siapa saja orang yang disunnahkan menahan ya di siang hari Ramadan walaupun puasanya tidak sah, tapi disunnahkan dia menahan sampai maghrib untuk dengan dua alasan. Yang pertama lihurmati syahr, menghormati bulan Ramadan, dan yang kedua tasyabbuhan bisaimin, untuk menyerupai orang-orang yang berpuasa. Taib, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya qala rahimahullahu taala walil hamili wal murdi idza khafata ala anfusihima aw ala al walad walimunfidhi hayawanin musyrifin ala al halak wa yaqduna kulluhum. Di antara orang-orang yang juga boleh untuk tidak berpuasa adalah orang yang hamil, perempuan yang hamil dan menyusui, kalau dia khawatir akan diri mereka atau khawatir akan anak mereka. Demikian pula dibolehkan bagi berbuka orang yang munfiz hayawanin musyrifin atau alal halak. Ya. Orang yang menyelamatkan makhluk hidup yang terancam binasa, terancam mati. Mereka semua ini boleh tidak berpuasa, tapi wa yaquduna kulluhum, mereka semua mengqadha. Mereka semua mengqadha. Taib, ini orang yang ketiga. Jadi yang pertama musafir, yang kedua marid, yang ketiga hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui. Ini termasuk orang-orang yang mendapat rukhsah. Asalnya wajib puasa, tapi ketika ada rukhsah, mereka boleh tidak berpuasa. Nah, dikatakan di sini, kalau mereka mengkhawatirkan diri mereka atau mengkhawatirkan anak mereka. Kalau mengkhawatirkan diri mereka kan jelas. Ketika hamil dan menyusui, mengkhawatirkan dirinya sakit, lemas kalau dia berpuasa, maka boleh mereka tidak berpuasa, kias kepada sakit. Jadi dikiaskan kepada orang sakit, yakni yang sakitnya kemungkinan sembuh. Ya, kemungkinan sembuh. Jelas sampai sini? Baik. Kenapa? Karena orang yang sakit juga mengkhawatirkan dirinya. Maka perempuan hamil dan menyusui, kalau dia mengkhawatirkan dirinya saja, maka dia diikutkan hukumnya ke orang sakit. Au ala auladihima, atau dia tidak mengkhawatirkan dirinya, tapi dia khawatirkan apanya? Dia khawatirkan anaknya. Sayanya kuat, dianya kuat, tapi anaknya tidak kuat. Janinnya misalnya, ketika dia hamil. Ya. Kekhawatirannya macam-macam, bisa kekhawatiran keguguran, atau kekhawatiran kurang gizi, atau kekhawatiran kurang air susunya, ya, dan sehingga bisa memudaratkan si bayi. Ini semua merupakan udzur. Jelas ya? Dalam riwayat Abi Dawud dan Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala wada'a anil musafiri as-sawma wa syatra as-salah wa anil hamili wal murdi'i as-sawma ya awis siyam.
Dalam riwayat lain as-siyam. Sesungguhnya Allah Ta'ala meletakkan dari musafir kewajiban puasa. Diletakkan kewajiban puasa. Dan juga diletakkan setengah sholat. yakni qasar maksudnya. Sementara bagi hamil dan menyusui, Allah letakkan kewajiban puasa dari dirinya. yakni tidak wajib keduanya berpuasa. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, terkait dengan perempuan hamil dan menyusui. Perempuan hamil dan menyusui ini ada dua keadaan. Perempuan hamil dan menyusui ini ada dua keadaan. Ya. Disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah di matan. Kata beliau, idza khafata ala anfusihima. Ini keadaan yang pertama, kalau dia khawatirkan dirinya. Baik. Keadaan yang kedua, au alal walad, mengkhawatirkan anaknya. Ini litakhir. Apa namanya? Litakhir. Ya. Jelas ya? Jadi cuma dua kemungkinannya perempuan hamil dan menyusui. Hanya dua yang dikhawatirkan. Yang pertama, dia khawatirkan dirinya. Ya. Baik dirinya saja atau dirinya beserta anaknya. Yang penting ada dirinya. Ini keadaan yang pertama. Jadi dia mengkhawatirkan dirinya. Baik dirinya saja atau dirinya beserta anaknya dan jadinya. Yang penting ada dirinya di situ. Dikhawatirkan. Yang kedua, au alal walad. Dikhawatirkan anaknya saja. Yakni anaknya saja, tidak dirinya. Karena dirinya masuk di poin yang pertama. Jenis yang pertama. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya, kalau dia mengkhawatirkan dirinya saja, atau dirinya bersama dengan anak, maka di sini mereka wajib untuk membayar qada saja. Boleh berbuka, dan mereka wajib membayar qada saja. Jelas sampai sini? Wajib membayar qada saja. Nah, kenapa wajib membayar qada saja? Karena kita sudah sebutkan, ketika dia mengkhawatirkan dirinya saja, ya, dia mengkhawatirkan dirinya saja, maka itu hukumnya sama seperti orang sakit. Orang sakit juga mengkhawatirkan dirinya. Makanya kalau perempuan hamil dan menyusui, berbuka karena mengkhawatirkan dirinya saja, maka dia hanya wajib bayar qada. Tidak perlu bayar fidyah. Kias kepada orang sakit. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, nanti kita lanjutkan keadaan pertama ini. Keadaan yang kedua adalah kalau dia khawatir anaknya saja, tidak dengan dirinya. Dia bilang, saya sih kuat, cuman ya ASI-nya kurang, janinnya saya khawatirkan. Jadi yang dikhawatirkan cuman apa? Cuman anaknya saja. Maka dalam keadaan seperti ini, dia wajib untuk membayar qada plus fidyah. Wajib membayar qada plus fidyah. Jelas ya? Kenapa? Karena di antara sebab fidyah, ya, di antara sebab fidyah adalah orang yang apa? Berbuka untuk kepentingan orang lain. Ya. Orang yang berbuka, dan ketika dia berbuka ada dua pihak yang mendapatkan keuntungan. Itu dobit dalam masalah fidyah. Ya. Jadi di antara orang yang wajib membayar fidyah adalah orang yang ketika dia berbuka membatalkan puasanya, ada dua pihak, dua nafs, dua jiwa yang mendapatkan keuntungan. Di sini ketika dia berbuka puasa karena mengkhawatirkan anaknya, maka ada dua pihak yang mendapatkan keuntungan. Yang pertama si anak, yang kedua dianya. Jelas sampai sini? Maka dia wajib membayar fidyah karena sebab fidyah terpenuhi. Bagaimana dengan qada? Ya, qada itu kewajiban mendasar bagi semua yang tidak puasa. Jadi sampai sini Allah Ta'ala berfirman, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ya. Siapa yang sakit atau safar, ya, lantas mereka tidak puasa, gitu ya, maka ganti di hari yang lain. Ya.
Dikiaskan kepada sakit dan puasa, semua orang yang punya uzur, termasuk hamil dan menyusui. Maka siapa saja yang tidak berpuasa, maka hukum asalnya dia wajib bayar qada. Itu qada nggak bisa ditawar-tawar dia. Dia pengganti dasar dari semua tidak puasa. Nah, untuk perempuan hamil dan menyusui, karena dia berbuka gara-gara anaknya, ada tambahan satu sebab, yaitu dia berbuka untuk kepentingan dua orang, dirinya sama si janin. Dan ini ada sebab fidyah. Karena itulah selain mereka membayar asal pengganti yaitu qada, mereka juga dibebani membayar fidyah. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, ini dua keadaan bagi perempuan hamil dan menyusui. Kalau dia khawatirkan anaknya dirinya sendiri, dia cukup bayar qada, tidak perlu bayar fidyah. Kalau dia khawatirkan anaknya saja, maka dia wajib bayar qada plus fidyah. Qada pasti, fidyah tambahan. Nah, sekarang bagaimana kalau dia khawatirkan dua-duanya? Sayanya tidak kuat, bayinya juga tidak kuat. Dia khawatirkan dua-duanya. Nah, kita katakan ketika dia khawatirkan dua-duanya, berarti kan di sini terkumpul dua sebab. Terkumpul dua sebab. Jelas ya? Sebab yang pertama adalah sebab yang mani, yang mencegah dia bayar fidyah. Apa sebab yang mencegah bayar fidyah? Adalah karena dia mengkhawatirkan dirinya. Berarti dikiaskan kepada orang sakit, dan orang sakit tidak bayar fidyah. Tapi pada dirinya juga ada sebab bayar fidyah, muqtadin, yang mengharuskan bayar fidyah itu dia khawatirkan juga anaknya. Dan kekhawatiran terhadap anak yang membuat dia berpuasa, ya, melahirkan apa? Tadi yang mendapatkan keuntungan dua, anaknya sama dianya. Itu muqtadin, sebab dia membayar fidyah. Maka terkumpul padanya sebab bayar fidyah dan sebab yang mencegah dia bayar fidyah. Nah, yang mana didahulukan? Ada kaidah di sini, ya, kaidah di kalangan fuqaha, mereka mengatakan idza jatama'a mani'un wa muqtalin ghulliba janibul mani. Ya. Kalau berkumpul pada sesuatu, hal yang mengharuskan, hal yang melarang, dan hal yang mengharuskan, maka didahulukan apa? Hal yang melarang. Ini kaidah ini sudah pernah berlalu di 2-3 tempat sebelumnya, seperti dalam masalah masalah kumur-kumur gitu ya, kumur-kumur bagi orang yang berpuasa, ya, kumur-kumur dan bagi orang yang berpuasa, di mana ketika dia tidak puasa kan disunnahkan bersungguh-sungguh untuk menghirup air ke hidung dan berkumur-kumur. Tapi ketika dia sedang puasa ada dalil yang melarang, maka di sini didahulukan dalil yang melarang sehingga jangan dia bersungguh-sungguh. Demikian pula siwak setelah apa? Setelah zuhur bagi orang yang berpuasa. Siwak itu sunnah setiap saat, ada dalil yang mengharuskan gitu. Tapi ada dalil yang melarang setelah zuhur, maka didahulukan al-mani dibandingkan al-muqtadi. Nah, di sini juga sama, dalil yang melarang dia membayar fidyah didahulukan dibandingkan dalil yang mengharuskan dia membayar fidyah. Karena itulah dia tidak wajib membayar fidyah, dia hukumnya diikutkan kepada kalau dia khawatirkan dirinya sendiri, yaitu cukup bayar qada saja, tidak bayar fidyah. Jelas ya? Iya. Maka bagi orang perempuan hamil dan menyusui yang dia khawatirkan dirinya sekaligus anaknya, dia hanya wajib bayar qada saja dan tidak bayar fidyah. Allahu a'lam bishawab. Iya. Kemudian dalam hal ini, kalau kita sudah pahami dua keadaan ini dan konsekuensinya masing-masing, ya, terkait dengan menyusui, perempuan yang menyusui. Di sini hukum ini berlaku bagi semua perempuan yang menyusui. Baik dia menyusui anaknya sendiri ataukah dia menyusui anaknya orang lain. Ya, baik ketika dia menyusui anak orang lain, baik dia dibayar, disewa, ya, ataukah apa cuma-cuma misalnya keponakan dia sendiri dia susui misalnya. Nah, kemudian fidyah, kalau dia wajib membayar fidyah, maka fidyahnya itu tidak berbilang dengan berbilangnya anak. Jadi fidyahnya itu per hari. Walaupun di satu hari dia menyusui 3 anak, ya tetap dia bayar fidyah untuk 1 hari, bukan 3 hari. Nah,
Baik. Kemudian butuh digarisbawahi tentu saja bahwa pembolehan hamil dan menyusui ini boleh tidak berpuasa kalau ada kekhawatiran. Ingat ya, kekhawatiran. Tapi kalau dia yakin bakal berbahaya, maka wajib dia membatalkan puasanya. Ya, wajib bagi dia untuk membatalkan puasanya. Wallahu taala alam bisawab. Sudah ya. Ini terkait dengan apa orang yang ketiga ya, orang ketiga setelah musafir, sakit, yaitu hamil dan menyusui. Nah, kemudian yang terakhir, walimun fi hayawanin musyrafin alal halak atau musyrifin alal halak, alal halak. Orang yang menyelamatkan hayawan, yakni makhluk hidup yang terancam binasa. Ini juga boleh bagi mereka tidak berpuasa. Boleh bagi mereka tidak berpuasa. Nah, kata para fuqaha, kalimat musyrikin alal halak, kalimat binasa, mati, ini bukan pembatasan. Ya, tapi patokan yang sebenarnya di sini adalah kalau makhluk hidup tersebut terancam mengalami salah satu dari 6 hal yang membolehkan tayamum sebelumnya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah Tirmizi rahimahullah dalam hasyiahnya. Jadi kalimat alal halak, mati, itu bukan pembatasan harus mati begitu baru boleh ditolong, baru boleh batalkan puasa. Enggak. Ya, tapi di sini berlaku juga 5 sebab yang lain dari 6 sebab yang membolehkan tayamum yang telah berlalu kita bahas. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Iya. Kemudian eh, kapan orang yang ingin menyelamatkan makhluk hidup lain itu boleh membatalkan puasanya. Ya. Kata para fuqaha, seorang boleh membatalkan puasanya untuk menolong yang lain dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, kaunul munqadhi hayawanan. Yang diselamatkan itu makhluk hidup. Makhluk hidup. Jelas sampai sini? Yang diselamatkan ini makhluk hidup, makhluk bernyawa. Ya. Baik, bagaimana kalau yang diselamatkan bukan makhluk bernyawa? Misalnya ada kebakaran. Ya, ada kebakaran. Dia sedang puasa nih. Kalau dia menolong, susah gitu. Nggak bisa. Jelas sampai sini? Karena lemas. Tapi kalau dia berbuka, dia bisa kuat untuk membantu korban kebakaran ini mengangkat barang-barangnya. Jadi bukan menyelamatkan nyawa, mengangkat barang-barang. Apa hukumnya? Boleh nggak dia membatalkan puasanya untuk itu? Iya. Ada khilaf di sini. Jelas ya? Ada khilaf di sini. Terkait masalah, kalau kita berbicara masalah apa namanya, boleh tidaknya dia membatalkan puasanya, sebenarnya boleh. Namanya juga menolong orang, walaupun harta benda. Karena harta benda, harta juga butuh diamankan gitu. Ya, jangan sampai masuk dalam kategori tabzir, bisa diselamatkan tapi dibiarkan terbakar. Maka pada dasarnya boleh saja seorang itu membatalkan puasanya untuk menolong orang, menolong harta. Cuman masalahnya, ya, cuman masalahnya apakah dia wajib bayar fidyah atau tidak? Itu istilahnya. Kalau Ar-Ramli rahimahullah mengatakan tidak wajib bayar fidyah, kodok saja. Kodok saja. Nah, jelas ya. Tapi Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan kalau dia menolong harta, menyelamatkan harta, dia berpuasa untuk menolong harta, ya, maka dilihat ini hartanya siapa. Kalau harta milik dia sendiri, maka tidak bayar fidyah. Tapi kalau diselamatkan harta milik orang lain, maka dia bayar fidyah. Kenapa? Karena tadi kaidah yang kita sebutkan tadi, yaitu kalau siapa saja yang membatalkan puasanya,
yang mana dari situ ada 2 orang yang mendapatkan manfaat darinya, maka wajib bayar fidyah. Kata Ar-Romli, ya, yang mendapatkan manfaat 2 jiwa. Di sini kan cuma 1 jiwa. Ya, cuma 1 jiwa yang mendapatkan manfaat, yaitu dia ya. Dia membatalkan puasanya sehingga kuat. Adapun barang-barang nggak bisa dikatakan jiwa. Ya. Nah, nggak dapatkan manfaat. Makanya tidak wajib bayar fidyah. Cuma 1 pihak yang dapat. Kata Ibnu Hajar, enggak. Di sini juga 2 pihak. Memang barang, tapi kan barangnya orang lain. Jadi tetap 2 pihak yang mendapatkan keuntungan. Dianya tidak bisa makan dan minum ya. Yang kedua adalah orang pemilik harta tersebut. Makanya tetap bayar fidyah. Karena itulah kalau dia selamatkan harta dia sendiri tidak bayar fidyah karena cuma 1 pihak yang dapat keuntungan. Dianya dan dianya cuma 1. Itu kalau harta dia sendiri. Kalau hartanya orang lain ya wajib bayar fidyah. Jelas ya? Ini khilaf antara Ar-Ramli dengan Ibnu Hajar dalam hal kewajiban membayar fidyah. Baik. Syarat yang kedua adalah makhluk hidup yang diselamatkan adalah makhluk hidup yang muhtaram. Ya, makhluk hidup yang muhtaram. Yaitu makhluk hidup yang terjaga nyawanya. Sudah berlalu di Safinatun Najah ya dalam bab tayamum ya tentang 6 makhluk hidup yang ghairu muhtaram. Ada 6. Ya. Ada kafir harbi, ada murtad, kemudian ada zani muhsan ya. 6 orang sudah menikah dan berzina, kemudian tarikus shalah ya, orang yang meninggalkan salat, kemudian babi dan anjing yang suka menggigit, ya kan, al-kalbul aqur. Ini 6 ini kalaupun diselamatkan ya yang 6 ini, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya untuk menolong 6 orang ini. 6 makhluk hidup ini. Baik. 6. Selain daripada 6 makhluk hidup ini, yang lainnya boleh dia batalkan puasanya untuk menolong. Yang terakhir, yang ketiga, syarat yang ketiga adalah dia tidak mampu menyelamatkan kalau dia tidak berbuka. Dalam artian kalau fisiknya kuat, tetap mampu membatalkan, tetap mampu menolong walaupun tetap puasa, ya maka tidak boleh dia batalkan puasanya karena pada dasarnya dia mampu. Jelas ya? Nah, ini contoh. Jadi misalnya kalau ada orang dia sedang puasa terus lewat di pinggir sungai, tiba-tiba ada orang hanyut tenggelam dan dia bisa bantu, tapi tidak bisa bantu kalau tidak terjun, dan kalau diterjun pasti masuk air, ya batal puasa, ya enggak masalah. Dan sampai sini terjun, tolong orang, walaupun menyebabkan puasanya batal, dan dia wajib bayar qadha karena itu menjadi asal, dan dia juga wajib bayar fidyah karena ada 2 pihak yang mendapatkan manfaat dari batalnya puasanya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Iya. Qala rahimahullah wa yaquduna kulluhum. Jadi di sini penulis rahimahullah menyebutkan berapa pihak yang boleh tidak puasa. Yang pertama adalah musafir, yang kedua sakit, yang ketiga hamil dan menyusui, dan yang keempat ini yang menyelamatkan makhluk hidup yang khawatir mendapatkan mudarat. Nah, wallahu alam bisawab. Kata beliau, 4 orang ini, ya kalau kita mau pisahkan hamil dan menyusui berarti 5 ya. 5 orang ini mereka semua boleh tidak berpuasa, tapi wa yaquduna kulluhum. Mereka wajib membayar qadha. Ya. Cuman ya sudah kita sebutkan ya, di antara mereka ada yang wajib bayar qadha saja, dan di antara mereka ada yang wajib membayar qadha plus fidyah. Ya, plus fidyah. Nah, sebagai kesimpulan, di sini kita sebutkan sejumlah orang-orang al-muftirun. Di bagiannya muftirun, orang-orang yang boleh, yang saya maksudkan muftirun di sini adalah orang-orang yang boleh yang boleh membatalkan puasanya dan konsekuensinya masing-masing. Al-muftirun, ya, orang-orang yang membatalkan puasanya dari sudut pandang konsekuensinya tidak lepas dari 4 keadaan. Tidak lepas dari 4 keadaan. Keadaan yang pertama, man tajibu alaihi fidyah, yakni faqat. Orang yang membatalkan puasanya, yang tidak puasa maksud saya, dan dia wajib membayar fidyah saja, tidak pakai qadha. Fidyah saja. Yang kedua, man yajibu alaihi qadha. Ada orang yang tidak puasa,
dan yang wajib bagi dia qada saja, tidak fidyah. Yang ketiga, ada orang-orang yang berpuasa, yang tidak puasa, wa yajibu alaihi qada wal fidyah. Wajib atasnya qada sekaligus fidyah. Jelas ya? Dan yang keempat, ada orang-orang yang tidak puasa tapi la yajibu alaihi syai'. Dia tidak ada kewajibannya. Tidak wajib bayar qada dan tidak wajib bayar fidyah. Tidak wajib bayar qada dan tidak wajib bayar fidyah. Baik. Sekarang kita lihat. Terkait dengan fidyah kita akan paparkan di kalimat setelahnya di matan. Ya, kata penulis rahimahullah di matan setelahnya. Mana? Wa yajibu ma'al qada likulli yaumin mud. Wajib bersama qada setiap hari membayar satu mud. Iya, labas. Kita akan bahas secara detail fidyah di situ ya. Nah, kita bahas dulu konsekuensinya nih. Nah, jadi ada 4 keadaan ya, dari al-muftirun, orang-orang yang boleh tidak berpuasa, nggak lepas dari 4 keadaan dari sudut pandang konsekuensinya. Yang pertama, orang yang wajib bayar fidyah saja, tidak wajib bayar qada. Siapa mereka? Ada 2 orang. Ini nanti akan datang penjelasannya juga, insyaallah. Kita sebutkan saya dulu di sini. Iya. Yang pertama adalah al-harim. Al-harim itu orang tua yang sudah tidak kuat berpuasa. Yang sudah tidak kuat berpuasa. Iya. Yang kedua adalah al-marid alladzi la yurja bur'uhu. Orang sakit yang tidak ada kemungkinan sembuhnya. Ya, yang kecil kemungkinan apa? Kecil kemungkinan sembuhnya. Nah, ini 2 orang akan diterangkan nanti bismillah, hanya wajib bayar fidyah dan tidak wajib bayar qada. Kenapa? Karena puasa pada mereka berdua tidak wajib. Hukum asalnya mereka tidak wajib puasa. Dan tidak ada dalil yang menyuruh mereka membayar qada. Kita sampai sini, kita katakan kayak haid dan nifas tadi. Yang pada dasarnya tidak wajib, ya, yang pada dasarnya tidak wajib puasa, lantas dia tidak puasa, maka tidak ada qada yang harus dibayar, kecuali ada dalilnya. Jelas ya? Kayak haid dan nifas. Tapi kalau tidak ada dalilnya, jadi jatuhnya kayak sholat. Tidak ada qada bagi perempuan haid dan nifas. Nah, mereka ini pada dasarnya tidak wajib puasa. Ya, tidak kena kewajiban puasa. Dari asal tidak kena kewajiban puasa. Nah, ketika tidak ada dalil yang menyuruh mereka mengqada, maka tidak ada kewajiban qada. Karena qada itu biamrin jadid, kata para fuqaha, kata usuliyin, bahwa qada itu nanti boleh kalau ada dalil yang baru. Nah, sementara di sini tidak ada. Yang ada justru dalil yang menyuruh mereka membayar fidyah. Sebagaimana akan diterangkan nanti biidznillah taala pada asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik, yang ada fidyah. Demikian pula orang yang sakit yang kecil kemungkinan sembuhnya juga sama. Pada dasarnya itu orang tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Jelas ya? Nah, dan juga tidak ada dalil yang menyuruh membayar qada. Karena itulah tidak wajib bayar qada. Yang ada justru apa? Yang ada adalah dikiaskan para fuqaha mengkiaskannya kepada al-harim, orang yang sudah tidak kuat berpuasa. Maka jatuhnya bayar fidyah saja. Baik. Yang kedua, kita dulukan yang paling panjang ya. Yang kedua kita langsung lompat ketiga dulu. Yang wajib bayar qada plus fidyah. Ini sudah disebutkan 2 tadi. Wajib bayar qada plus fidyah. Yang pertama adalah orang yang menyelamatkan makhluk hidup terhormat, ya, menyelamatkan makhluk hidup terhormat yang terjaga nyawanya dari bahaya. Atau menyelamatkan harta milik orang lain menurut Ibnu Hajar. Jelas ya? Menyelamatkan makhluk hidup, yang selain dirinya ya, orang lain gitu ya, yang terhormat, yang terjaga nyawanya, atau menurut Ibnu Hajar juga menyelamatkan harta milik orang lain. Ini wajib bayar qada plus fidyah. Kenapa?
Nah, ilatnya sama. Yang kedua adalah orang hamil dan perempuan hamil dan menyusui kalau dia khawatirkan anaknya saja. Kalau dia khawatirkan anaknya saja, maka di sini wajib qada plus fidyah. Ilatnya sama, yaitu mereka berdua ini munfiz yang menyelamatkan hewan, menyelamatkan harta orang lain, hamil dan menyusui, mereka semua ini wajib bayar qada dan fidyah karena ketika mereka berbuka ada dua pihak yang mendapatkan keuntungan darinya. Dianya sama orang lain. Maka wajib bayar fidyah. Yang ketiga, orang yang tidak wajib apa-apa, tidak wajib qadanya, tidak wajib fidyahnya. Iya. Ada 3 orang. Yang pertama orang gila, yang gilanya bukan gara-gara perbuatan dirinya. Kapan dia gila sembuh dari gilanya, di mana gilanya bukan gara-gara perbuatan dia, maka tidak wajib qada dan juga tidak wajib fidyah. Iya, betul disunnahkan mengqada sunnah, tapi tidak wajib. Yang kedua, mumayyiz yang balik. Mumayyiz tidak wajib puasa. Tapi kalau dia sudah balik, ketika dia balik, tidak wajib mengqada puasa yang dia tinggalkan ketika mumayyiz. Juga tidak wajib membayar fidyah. Ya betul, disunnahkan mengqada puasa bagi anak kecil. Apa ketika dia sudah balik, disunnahkan mengqada. Tapi kan kita berbicara di sini masalah kewajiban. Makanya kita katakan tidak ada kewajibannya. Ya, disunnahkan orang balik mengqada puasa yang ditinggalkan ketika mumayyiz. Dan yang ketiga kafir asli. Kafir asli kalau dia masuk Islam mu'allaf, maka tidak wajib mengqada puasa yang dia tinggalkan ketika kafir, tapi disunnahkan. Nah, kita kembali ke keadaan yang kedua, ini yang paling panjang, yaitu orang yang wajib bayar qada saja. Ada 8 ya. Langsung sebutkan saja karena sudah berlalu. Ada 8 orang yang wajib bayar qada saja. Yang pertama, musafir dengan semua syarat yang sudah disebutkan. Al-musafir bisyurutihi dengan syarat-syaratnya. Yang kedua, al-marid alladzi yurja bur'uhu. Orang sakit yang sakitnya itu bisa sembuh. Sakitnya itu secara umum masih bisa sembuh. Sehingga masih ada peluang dia sehat untuk membayar qada. Beda dengan orang yang sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh. Ngapain bayar qada? Orang tidak ada kemungkinan sembuh. Tidak ada waktu dia mampu membayar. Maka bayar fidyah. Kias kepada al-harim. Orang tua tadi. Baik. Ini orang kedua yang wajib bayar qada saja, yaitu orang sakit yang kemungkinan sembuhnya masih ada. Yang ketiga, perempuan haid, nifas, dan wiladah yang melahirkan. Ya, perempuan haid, nifas, dan yang melahirkan, ini wajib bayar qada saja dengan dalil. Yang keempat adalah perempuan hamil dan menyusui, al-hamil wal murdi, in khafata ala anfusihima au ma'al walad. Hamil dan menyusui kalau dia khawatirkan dirinya sendiri atau ma'ah, bersama, yakni dirinya sendiri bersama dengan anaknya. Ini wajib bayar qada saja, tidak bayar fidyah. Yang kelima, al-majnun al-muta'addi bihi. Orang gila yang sebab gilanya gara-gara dia. Kapan dia sembuh dari gilanya, wajib dia bayar qada. Karena dia gila gara-gara perbuatan dia sendiri. Yang keenam, orang yang pingsan, al-mughma alaihi was-sukran bisyartihi. Orang yang pingsan dan orang yang mabuk dengan syaratnya yang sudah berlalu. Kapan mabuk dan pingsan batal, kapan tidak batal, sudah berlalu. Kalau dia batal, maka wajib bayar qada. Yang ketujuh, man aftara amdan. Semua orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja, bagaimanapun caranya dia batalkan dengan sengaja. Baik. Nah, wajib bagi dia untuk bayar apa? Qada saja. Dan yang terakhir murtad. Kalau dia kembali masuk Islam, maka dia wajib mengqada puasanya ya ketika yang ditinggalkan ketika dia kafir. Baik, wallahu alam bisawab. Saya kira cukup sampai sini. Naktawi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.